Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, di mana pengacara Roy Suryo yang bernama Ahmad Khozinuddin, pengacara kondang, terkenal, naik daun karena kasus ijazah Pak Jokowi, tapi sayangnya sekarang meredup karena ada Refli Harun. Sepertinya menurut Andi Aswan, pengacara ini sangat senang kalau klien-kliennya ini masuk bui, teman-teman. Waduh. Dan ini terkonfirmasi ketika Khozinuddin tampil di salah satu stasiun TV dan ditanyai mengenai penghentian penyidikan. Khozinuddin malah dengan tegas mengatakan, itu bukan dari tim kami malah ingin kasus ini sampai ke pengadilan. Waduh. Apakah dia mau melihat klien-kliennya dibabat habis, teman-teman? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Rismond tidak lagi menggunakan gelar S3-nya ataupun S2 Jepangnya saat menjadi saksi di pengadilan CLS di Solo, Surakarta. Dan ada tim dari Bang Bill nantinya yang akan menjemput surat kematian Rismond ke Jepang. Waduh. Apakah nanti Rismond bakal ditahan, bakal dibui karena kasus ijazahnya, teman-teman? Nah, terakhir kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Bang Joshua Sinambela kembali membongkar penelitian abal-abal dari Rismond dan juga kawan-kawannya mengenai lintasan merah, font, logo, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita lihat kondisi beliau ya, dari hari ke hari makin sakit, makin kurang kesehatannya. Jadi, kalau kita membaca betul KUHP baru 2026, yang disebut sebagai restoratif justice, itu dasarnya, fondasinya, itu kemanusiaan. Jadi kalau kita membandingkan dengan KUHP lama dengan KUHP baru, ya, kalau KUHP lama itu siapa yang salah dia dihukum. Tapi kalau KUHP 2026 itu mengedepankan betul asas kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini, siapapun yang terlibat di dalam peristiwa ini, yang paling membutuhkan sentuhan kemanusiaan itu adalah orang yang paling menderita secara kesehatan. Kita lihat Pak Jokowi dari hari ke hari kesehatannya makin mundur. Ini tidak personal ya, karena kami lihat tadi Pak Jokowi bisa menjawab bertemu dengan wartawan. Nggak kebalik tuh. Permintaan maaf itu kan juga bersifat kemanusiaan, bersifat personal. Nggak kebalik tuh, yang makin sakit bukannya Anda semua ini, para teroris ini yang makin sakit makanya minta menghentikan penyidikan, Yang bener-bener aja ngomongnya gitu, nggak usah bawa-bawa penyakit Pak Jokowi. Pak Jokowi, Tifa, beberapa hari belakangan ini itu berada di India untuk menghadiri Bloomberg New Economy. Jadi sepertinya yang makin sakit itu Anda dan kawan-kawan Anda. Kebalik omongannya, Tifa. Anda bercermin dikit deh, ya. Kayaknya Anda kurang cermin di rumah gitu ya kan? Cermin gitu biar Anda ini bisa saya melihat mau diri sampaikan Anda. Tentang restoratif justice. Aduh. Saya banyak sekali ya, kami RRT itu banyak sekali mendapatkan kesalahpahaman dari banyak pihak. Seakan-akan kami yang meminta restoratif justice. Emang iya? Khozinuddin lebih senang kliennya masuk penjara, ungkap Andi Azwan. Kita semua punya logika, punya nalar, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu? Berarti Roy Suryo ya, bisa gitu. itu kan gayanya dari Khozinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu. Waduh. Kalau misalnya dari TPU ada 3 orang lagi ingin melakukan itu, Andi Aswan akan mengantar ke sana. Ke Solo. Langsung ya. Itulah yang disebut liciknya Jokowi begitu. Kenapa licik, Bang? Iya, dia menakut-nakuti. Kalau tidak minta maaf, maka kalian diproses hukum. Kalau dia minta maaf, ya kalian akan di SP3. Tapi persoalannya kan, ya itu proses hukum kan sudah berjalan. Maka namanya proses hukum itu ditempuh. Nah, Saudara, tolong jelaskan secara singkat keahlian saudara yang bisa membuktikan ini. Ya, kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Jemada, tepatnya di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Ini di dalam keilmuan di Teknik Elektro itu disebutkan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing. Setelah lulus dari S1, ya, saya menuliskan
Di S2 juga saya dari Teknik Elektro UGM dan sudah menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya Jurnal Media Teknik UGM. Jurnal Media Teknik UGM, saya menulis dan pembimbing saya bernama almarhum Profesor Dr. Adi Suprapto. S3-nya mana S3-nya? Nggak disebut. Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu, Pak, tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Bisa Saya percaya bisa tadi karena saudara saya ini. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, Asik. kami bukan mau menanding, tapi kami Sombong bertanya. kali dulu ya, sombong kali dulu. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga, saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya, iya. Ahli Anda punya ya? Iya, sombong kali dia. Sombong kali. Tadi perasaan di sidang CLS nggak disebut-sebut lagi tuh. Yang Jepang-Jepangnya, yang bernuansa Jepangnya nggak pernah disebut lagi tuh. Hanya disebut UGM. Waduh, padahal waktu di podcastnya Refli Harun, dia sepertinya sedikit mengucilkan UGM gitu. Kurang katanya kalau cuma S2 UGM, jadi harus ke Jepang. Tapi kok pas sidang CLS nggak disebut Jepang-Jepangnya, kenapa tuh? Jangan berlebih ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang ditanya oleh kompeten. Di saat yang bersamaan dia begitu menggebu-gebu memfitnah orang memiliki ijazah palsu. Dia begitu menggebu-gebu menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa dia adalah doktor. Dan dia pernah menjadi saksi ahli di Jessica dan juga Vina Cirebon itu sebagai orang yang memiliki disertasi. Padahal begitu saya cek di pangkalan data Jepang tidak ada namanya Rismon Senipar. Oh bang, ini orang bermasalah. Kalau ada penampakan ijazah yang digunakan untuk jabatan publik oleh seseorang, ya kan? maka itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Ya kan? Karena berasal dari sumber yang sama, theoretically kan begitu. Nah sekarang lucu. Nggak berasal Bagaimana dari sumber yang seorang, sama kali. Misalnya Brigjen Johandani, Dirtipidum, menampilkan dokumen yang fotokopian yang garis tengah itu. Padahal dia mendapatkan dokumen dari namanya Pak Anto, adik ipar Jokowi, yang diserahkan ke Bareskrim yang kemudian ada juga fotonya tampak. Kenapa itu yang nggak ditampilkan di publik? Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, kok dia memilih yang menampilkan yang fotokopi yang sudah ada garisnya, sementara yang analognya diserahkan tapi tidak ditampilkan. Ketika penyerahan pun tidak ditampakkan. Ini hanya orang ya yang tidak paham bahwa ini adalah petunjuk bahwa ijazah itu memang tidak asli. Waduh. Padahal ini sudah dikonfirmasi oleh Bung Rifai, kuasa hukum dari Pak Jokowi, bahwa ijazah yang ditampilkan oleh Bareskrim yang ada bekas lipatannya itu adalah arsip yang dimiliki oleh UGM. Polisi menampilkan itu untuk membandingkan dengan ijazah asli Pak Jokowi. Ini kan arsip UGM, otomatis itu asli gitu kan, bukan palsu. Nah, disandingkan dengan ijazah yang dipegang Pak Jokowi, ternyata identik, sama. Makanya itu yang ditampilkan. Aduh, inilah ya, saya nggak tahu ya. Ya, kurang lebih sama. Kemudian apalagi mungkin terkait dengan ini mungkin pertama kali saya tunjukkan di sini ya. Bang Joshua Sinambela. Tetapi saya share di sini supaya nggak terlalu jelas ya. Terkait dengan logo ya, logo. Nah, ini yang kemarin penelitian tambahan yang dilakukan oleh Rismon gitu ya. Nah, ini saya capture bagian sini, ini yang katanya mencotot gitu ya. Ini versi scan high quality yang kita dapatkan. Ya, saya nggak tunjukkan semua, saya tunjukkan hanya bagian tertentu saja. Tujuannya apa? Untuk mematahkan, ya, bahwa ini yang dicetak fontnya dulu atau logonya, gitu ya. Ini sama seperti teman-temannya yang lain, ya. Kita bisa pastikan bahwa ini dicetak logo fontnya dulu baru logonya kelihatan ya. Saya bisa zooming di sini gitu ya. Ini high quality gitu ya. Jadi ini udah mematahkan bahwa ini beda, Jokowi itu beda. Kenapa dia nggak menemukan bahwa ini? Kenapa? Karena kualitas foto itu sangat kecil yang dia dapatkan. Karena dia hanya menggunakan data-data yang dari Dian Sandi ya.
Dari sehingga medsos. menjadi tidak valid, menjadi bias. Itu yang disebut dengan penelitian digital forensik yang abal-abal. Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap data-data yang dari media sosial. Ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan pada original source atau sumber aslinya. Ya. Jadi di sini sudah terbantahkan bahwa sama, ya. Font dulu dicetak, kemudian ada logonya di atas, kelihatan di sini bagian yang buram nih, ya, bagian di sini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang Bentar, kayaknya Bang Joshua dapat salinan scan high quality ini dari Barreskrim kali ya, waktu ditunjuk jadi ahli ya. Apa gimana teman-teman? berikutnya terkait kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya saya bisa juga menunjukkan menggunakan data-data yang dari Dian Sandi, tapi oke lah. Itu udah pernah kita lakukan, ya. Di DevTalk 22 kita udah tunjukkan dengan algoritma tertentu, dengan tone mapping. Sebenarnya dengan tools yang lain juga saya udah coba dan berhasil juga menemukan juga lintasan merahnya. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi, kita bisa tunjukkan lintasan merahnya di sini. Kasat mata aja kelihatan, ya. Oh iya, nggak perlu aplikasi-aplikasi ini ya, kayak Roy Suryo Marismon tuh. Boleh kita sama katakan topi-topi sampah merah lah penelitian yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan source yang benar, ya. Kira-kira seperti itu. Ya ada loh, ya. lintasan merahnya. Oke, mungkin itu ya. Sementara silahkan bisa dielaborasi sama teman-teman yang lain. Saya tunjukkan sekilas saja, ya. Mudah-mudahan menjadi clear, ya, sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi yang mereka gunakan gitu ya, sudah terbantahkan semua gitu ya, terkait dengan transkrip, terkait dengan mana lapisan layer segala macam dikatakan 4 metode itu gitu ya, itu sudah terbantahkan semua. Semoga kasus ini segera segera ada kemajuan ya, terutama di Polda gitu ya, sehingga kita bisa nanti semoga segera dilimpahkan nanti di persidangan seperti apa, sehingga kedepannya lagi tidak ada lagi kasus yang sama lah gitu ya. Mas Joshua, ada satu hal yang kecil karena menyangkut masalah di Polda ini. Silakan, Prof. Kalau Polda tidak segera mengambil tindakan, gitu, ini akan berkembang terus. Betul, gitu. betul, Prof. Karena mereka mengorkestrasi itu. Jadi kalau memang misalnya tanggal 17 sudah selesai dan diizinkan, ya dipanggil harus segera, itu kemudian menjadi sebuah tindakan. Karena tidak seperti itu mereka akan membuat. Sekarang aja yang dalam kondisi yang seperti ini, Samad diundang, Said Didu diundang, siapa diundang, dan itulah yang kemudian menjadikan itu gaung yang kemarin sudah mulai redup. Saya tidak mau bicara sekarang, tapi kalau ini sudah tahap lidik dan setelah kita kembali dari Jepang nanti, ya saya yakin ini akan segera naik ke tingkat sidik. Dan dari sidik nggak lama kemudian pasti Rismon akan menjadi tersangka. Tahan lagi. Terus saya tanya, kalau misalnya Rismon kan sudah ngancam, itu cuman dia bluffing aja. Sebenarnya dia sudah takut, sudah pucat gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak bisa disangka lagi. Benar ada semacam rekayasa surat kematian, ya, yang dilayangkan Rismon ke Yamaguchi. Ini juga teka-teki. Ini kok bisa-bisanya ada ide membuat surat kematian. Ini tipu-tipu tingkat dewa juga ini kalau benar. Di tahun itu Rismon sempat mengirimkan sebuah rekayasa demi dia tidak mengganti uang beasiswanya karena dia nggak sampai lulus, ya kan? Dia bikinlah surat kematian. Nah kalau itu benar ada, waduh, kita nggak habis pikir. Otaknya kriminal sekali kan? Otaknya kriminal. Gak nyangka juga kita. Makanya dari itu, ya kan, saya sebenarnya agak sedikit berdebar-debar ya. Karena kalau Bang Bill tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup, ya bisa jadi nanti berbalik. Tapi Bill meyakini, ya, dia bilang, Bang, saya sejak melaporkan Rismon ke Polda, atensi, ya, dari tanda kutip siap bla 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 itu luar biasa. Dan ini barang buktinya sangat valid dan sahih. Rismon kemanapun nggak akan bisa mengelak. Dia memang nggak lulus Yamaguchi S2 dan S3-nya. Dan belum lagi ada kasus-kasus lain sewaktu dia ada di Jepang juga. Waduh, makin parah, makin aneh juga ternyata Rismon menyimpan bangke selama ini. Waduh. Tentu saya sangat penasaran. Segera setelah Lebaran Bill berangkat ke Jepang,
mendapat info dan data, mendapat statement dari Yamaguchi University, ya kan? Setelah itu kita tunggu balapan ini nanti antara kasus Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh Bill, ya kan? Nama Bill ini sebenarnya Taufik Bilhaki. Ya, saya ingat namanya Taufik Bilhaki. Teroris itu artinya gini, Pak. Itu Tifa Roy Rismon. Ini agak ambigu nih kalau bagaimanapun apa yang dia perjuangan ya kita apresiasi lah. Artinya begini, tidak ada lagi keraguan-keraguan gitu loh, bahwasanya dari sejak di Solo tahun 2005 itu Pak Jokowi menggunakan ijazahnya untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota pertama Solo. kalinya ya. Pertama kali 2005. Berarti beliau ini nobody kan? Nobody. Ya bukan Belum. seseorang yang menjadi pejabat dan sebagainya. Apakah dari elit politik? Bukan juga. Mereka ya sosok Jokowi ini adalah rakyat biasa yang egaliter untuk itu. Nah dia gunakan itu. Kemudian ya di 2010 pun sama dia gunakan itu. 2012, 2014, 2015. Ini nyata. Apa yang didapatkan oleh saudara Bonatua itu jelas. Semuanya ijazahnya itu adalah sama. Nomor registrasinya kan itu sama. Itu di 111.020 itu. Ya. Kemudian tanda tangan rektor, tanda tangan dekan itu pun sama. Nah, tetapi yang lucu yang diperdebatkan, yang dipertanyakan yang sifatnya tendensius itu oleh teroris, terutama Roy Suryo. Ya. Teroris itu artinya gini, Pak. Itu Tifa Roy Rismon. Ini agak ambigu nih kalau RRT aja lah kita. Enggak, karena dia panggil teroris. Silakan kita kan dipanggil termul sama dia juga nggak masalah buat kita. Teroris. Tifa. RO. Roy. Ris. Maka kita sebut udah pas teroris. itu. Lanjut. Di kita ya. Teroris ya. Betul, lebih enak ngomongnya. Lebih enak. Bukan Lebih teroris enak. ya. Teroris. Jangan typo nih. Jangan typo. Jangan typo, jangan. Jadi itu dipertanyakan mengenai masalah legalisirnya ijazah Pak Jokowi yang dipakai itu. Kata Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang informasi dari Bang Budius M. Piliang mengenai rencana dari Bang Bill beserta timnya? Saya nggak tahu, saya belum ketemu Bang Bill nih. Timnya siapa-siapa aja nih yang akan ke Jepang untuk menjemput surat atau dokumen-dokumen bukti-bukti yang akan menjerat Rismon nantinya terkait dengan dugaan ijazah palsu dari Yamaguchi Jepang. Utamanya surat kematian, teman-teman. Waduh. Bergentayangan orang ini ya kan. Rupanya bergentayangan, teman-teman. Tapi beberapa hari belakangan ini saya nggak ngeliat lagi tuh batang hidung Rismon. Kemana dia? Setelah sidang atau menjadi saksi di sidang CLS kemarin, batang hidungnya nggak nampak lagi. Dan sepertinya dia udah nggak pernah hadir di TV-TV, di podcast-podcast. Kalau saya lihat dia lebih sering live di YouTube-nya gitu. Apakah Rismon sedang bersembunyi, teman-teman? Dan Roy Suryo di salah satu stasiun TV ketika Andi Aswan menyinggung soal ijazah Rismon, dugaan ijazah palsu Rismon, muka Roy Suryo itu mulai pucat dan panik gelisah, teman-teman. Waduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Aduh, dan kabarnya habis lebaran Bang Bill ke Jepang. Waduh, ini luar biasa ini. Jangan-jangan nanti Rismon ditahan bukan karena kasus ijazah Pak Jokowi. Maksudnya ditahan atau dibui gitu ya kan. Jangan-jangan nanti dia dibui karena kasus ijazah ini, teman-teman. Aduh, maling teriak maling ya kan. Rupanya selama ini dia teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu lah, inilah itulah. Dia sendiri betai mukanya ya kan. Aduh, kasihan sekali kawan ini. Saya itu apa ya, bercermin lah gitu, sama kayak Tifa, menuduh atau mengatakan Pak Jokowi kesehatannya semakin menurun, semakin memburuk. Aduh, bercerminlah, bercermin sekali-sekali apa ya, sekali-kali introspeksi diri gitu, melihat ke dalam diri kita sendiri, jangan selalu melihat orang lain. Karena kalau kita melihat orang lain dengan cara kebencian, yaitu yang muncul hanyalah hal-hal buruk, nggak pernah hal positif. Nah, itulah yang terjadi saat ini terhadap Pak Jokowi. Udahlah. Jadi kalau kalian minta penghentian penyidikan, nggak usah bawa-bawa penyakit Pak Jokowi deh. Nggak usah, jujur aja gitu dari hati yang paling dalam. Pak Jokowi, kami takut
kami minta penyidikan dihentikan, cabut aja Pak Jokowi laporannya. Ngomong gamblang aja gitu. Kita pasti ya ketawa. Aduh, teman-teman, gimana nih menurut kalian mengenai kawan-kawan kita? Dan tadi penelitian ataupun praktek dari Bang Joshua Sinambela sudah jelas gitu ya kan, sudah jelas membantah, membongkar seluruh omon-omon dari gerombolan teroris. Dan Khosinuddin, sepertinya memang Khosinuddin senang kalau klien-kliennya ini masuk pengadilan, dibabat habis di pengadilan, kemudian masuk buim. Jadi track record dia sebagai pengacara itu nambah buruk, tak pernah menang sekalipun di pengadilan, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekali dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.